Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Senin 26 Februari 2024. Seperti biasa, renungan kita dasarkan pada bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dikutip dari Nubuat Daniel yang berisi mengenai pengakuan dosa umat kepada Yahweh bahwa mereka telah berdosa, berbuat salah, dan tidak melakukan perintah-perintah Allah. Para pemimpin dan semua umat mencederai perjanjian Allah dengan umat terpilih. Mereka mengharapkan belas kasih Allah, pengampunan, agar kembali mendengarkan suara Allah, kembali mendengarkan suara kenabian dan hamba-hamba Allah yang diutus untuk mendampingi umatnya. Sedangkan pada bacaan Injil Lukas bab 6 ayat 36-38 menegaskan agar kita semua murah hati seperti Bapa murah hati adanya, agar tidak menghakimi sehingga kita pun tidak dihakimi. Jangan menghukum agar kita juga tidak dihukum. Berikan sesuatu maka kita akan diberi. Ampuni orang-orang yang bersalah dan kita pun akan diampuni. Dengan demikian, apa yang kita kehendaki orang lain perbuat kepada kita, harusnya kita perbuat itu kepada orang lain. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, pengalaman pengakuan dosa, mengaku kesalahan dan kelemahan adalah sikap yang tepat, sikap rendah hati, mengakui kekuasaan yang lebih hebat di luar kita, yakni Allah. Maka berhadapan dengan Allah, kita hendaknya mengambil sikap rendah hati, mengakui kelemahan-kelemahan kita, dan mengharapkan belas kasih Allah agar kita dibebaskan dari kesombongan kita. Orang yang sombong sulit untuk mengakui kelemahannya karena merasa paling hebat, paling kuat, sehingga meremehkan orang lain. Dan orang seperti ini sulit untuk mengakui dan menemukan kesalahan pada dirinya karena hanya menuntut orang lain berbuat ini dan itu terhadap saya. Namun kita diingatkan lewat bacaan Injil hari ini agar kita tidak menuntut orang lain berbuat demikian kepada kita, tetapi kita rendah hati mencoba untuk refleksi diri, melihat diri kita. Apakah sudah cocok dengan sabda Allah dan harapan orang lain? Kalau kita mampu
untuk refleksi, dan kemudian dengan rendah hati mencoba memikirkan, memilah apa yang patut kita lakukan kepada orang lain, maka kita pun akan mendapatkan ganjarannya. Orang yang rendah hati akan dengan mudah untuk melihat kebaikan orang lain, sehingga kalau kita berani mengampuni orang lain, kita pun akan diampuni oleh Allah, dan orang lain pun akan mengampuni kita. Itulah sebabnya mengapa Yesus menegaskan kepada kita, hendaknya kita murah hati seperti Bapa murah hati adanya, dengan ditunjukkan jangan menghakimi, maka kita tidak dihakimi. Jangan menghukum, kita pun tidak akan dihukum. Ampunilah orang lain, maka kita pun akan diampuni. Berilah, maka kita akan diberi. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita mencoba mengubah sikap kita yang seringkali menuntut, diubah dari sikap rendah hati, refleksi, melihat diri sebelum bertindak. Dan semoga kita berani mengubah hati kita yang congkak, yang sombong, menjadi hati yang lemah lembut dan rendah hati. Kita akui segala kelemahan dan dosa-dosa kita di hadapan Allah, agar kita pun diampuni. Dengan demikian, maka akhirnya kita akan pantas disebut sebagai anak-anak Allah. Perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Namun kalau kita lakukan, akan mendatangkan sukacita dan keselamatan. Untuk itu marilah bersama-sama kita mengubah sikap kecongkaan, kesombongan kita yang selalu menuntut orang lain untuk bertindak terhadap kita. Kita ganti dengan semangat rendah hati, semangat mengakui kelemahan, dan semangat pengampunan serta cinta kasih kepada sesama, agar akhirnya kita pun mendapat balasan, yakni pengampunan dan cinta dari Allah lewat sesama kita. Sekali lagi kita bertanya, apakah kita sudah rendah hati, refleksi diri, dan tidak menuntut orang lain berbuat kepada kita? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mengingatkan kami bila kami menyimpang atau jatuh. Engkau mengendaki agar kami murah hati seperti Bapa murah hati adanya, dengan sikap rendah hati. Maka singkirkan kesombongan-kesombongan kami dan beri kami semangat rendah hati untuk benar-benar refleksi diri sebelum bertindak terhadap sesama. Buatlah hati kami semakin murah untuk pengampunan, untuk mengasihi, untuk mencintai sesama. Kuatkan iman umat-Mu yang lemah, bangkitkan yang jatuh, dorong yang mandek, agar umat-Mu tetap berpegang pada kehendak-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang telah meninggal dunia Engkau terima dalam pangkuan-Mu,
Yang punya beban berat, Engkau ringankan. Yang punya persoalan, Engkau bantu mengurainya. Dan yang persoalan ekonomi, Engkau bantu lewat sesamanya. Agar akhirnya mereka, sekalipun mengalami banyak tantangan, tetap mengalami kasih karunia-Mu. Semoga dengan hidup kami yang terarahnya kepadamu semakin memperkuat pengalaman iman kami menjadi anak-anak-Mu. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak untuk memiliki hidup sehat dengan mematuhi protokol kesehatan dengan baik dan benar, agar akhirnya kita terbebas dari virus corona. Terima kasih untuk semua yang telah ambil bagian dalam karya perutusan gereja lewat doa-doa, lewat tenaga, lewat pelayanan, lewat karya, dan juga lewat dana. Saya bersyukur banyak orang murah hati untuk ambil bagian dalam karya gereja. Maka terima kasih untuk semuanya, dan Allah akan mengganti dengan berkat yang melimpah. Mari kita mengisi masa Prapaskah dengan pantang dan puasa, dengan olah rohani, olah batin. Kita perbanyak doa-doa pribadi, doa bersama dalam keluarga, doa lingkungan, ekaristi, ibadah jalan salib, dan juga semua usaha kita untuk mempertebal rohani kita. Semoga kita semakin hari semakin mendekati Tuhan dengan kesucian kita, agar akhirnya kita mampu merayakan Paskah dengan penuh sukacita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.